Halo teman-teman member Social Plus, balik lagi sama aku Abi Yahya, digital marketer dari PT Alpha Global. Kali ini aku bakal bahas tentang gimana sih cara bikin konten yang beneran bernilai buat audiens. Karena makin kesini aku makin lihat nih banyak UMKM ini yang ambigu sosial medianya. Mereka targetnya dicampur aduk tuh antara target sosial media dan target bisnisnya. Jadi kebanyakan postingannya malah jualan terus. Dan ini bakal bikin bosen ke depannya. Padahal sosial media itu nggak cuma jadi tempat buat jualan, tapi tempat buat ngebangun cerita, ngebangun hubungan sama audiens yang bisa bikin kita makin deket dan dipercaya sama audiens kita. Dan di video ini aku bakal bahas 10 step by step biar gampang dipahami. Dan sebelum masuk ke step by stepnya, aku bakal bahas hal yang bikin salah kaprah. Karena banyak orang yang mikir kalau bisnis digabungin sosial media, jadinya konten jualan terus dan hard sell. Oke, orang ngeliat konten kamu, tapi lama-lama mereka bakal bosen dan akhirnya nge-skip begitu aja. Dan akhirnya awareness-nya malah nggak kebangun. Sosial media itu fungsinya lumayan jauh berbeda dengan bisnis. Di sosial media ini, bayangkan sosial media kamu adalah jembatan yang bikin orang kenal, tahu, dan familiar, yang akhirnya jadi pelanggan setia kamu. Jangan jadiin sosmed kamu kayak brosur yang dikasih, tapi orang baca dikit langsung dibuang. Oke, kita langsung masuk ke dalam step by stepnya. Step pertama adalah bikin target ganda. Kenapa? Karena target bisnis dan target sosial media itu berbeda. Let's say target bisnis kamu omset naik, penjualan banyak. Terus bikin target sosial medianya awareness naik dan engagementnya jalan. Nah, jadi kita bikin target sosial medianya mendorong pelan-pelan ke target bisnisnya. Jadi jangan ditabrakin, tapi harus jalan bareng. Step yang kedua, pilih peran untuk sosial media kamu. Oke, aku kasih contohnya. Yang pertama, jadi mesin awareness yang bikin orang kenal sama brand kamu. Yang kedua, tempat engagement, bikin orang betah berinteraksi dan makin kenal sama brand kamu. Atau yang ketiga, jadi media layanan, tempatnya kamu tanya jawab atau pesanan masuk dari sosial media kamu. Ambil beberapa peran aja, jangan kebanyakan. Biar apa? Biar admin kamu nggak bingung. Step yang ketiga, kenali target audiens kamu. Kamu mau audiens kamu ini seperti apa? Aku kasih contoh gimana caranya ngenalin audiens kamu. Misal kamu jualan produk fashion, orang bakal gampang banget mampir ke page Instagram kamu kalau kamu kasih banyak referensi fashion. Kalau kamu jualan makanan, orang pasti pengen lihat proses memasaknya kayak gimana, terus ini makanan rasanya kayak gimana, itu kamu bisa bikin testimoninya. Kalau kamu jualan produk skincare, orang bakal lebih peduli sama bahan apa yang kamu pakai di skincare kamu atau cara pemakaiannya. Kalau kamu jual jasa, orang pasti mau lihat kinerja kamu dan hasilnya kayak gimana. Kamu bisa sharing portofolio kamu di media sosial kamu. Kita langsung masuk ke step yang keempat. Coba pakai formulasi yang ada di konten kamu. Aku bakal kasih contoh metode paling simple yang paling gampang dipraktekin, yaitu metode 70, 20, dan 10. Jadi pengaplikasiannya itu 70% kamu kasih value kayak tips and trick atau informasi yang berkaitan dengan produk kamu. 20%-nya kamu bisa isi dengan bukti sosial atau testimoni, dan 10%-nya kamu bisa kasih promo. Jangan sering-sering promo, nanti orang makin skeptis sama brand kamu. Step kelima, pilih konten pilar dan formatnya. Jadi konten pilar ini kayak kategori. Contohnya edukasi, cerita pelanggan, informasi produk, atau promo. Formatnya bisa reels buat awareness, carousel buat informasi-informasi penting, atau live buat kedekatan, engagement dengan audiens kamu. Step keenam, pilih gaya bahasa kamu. Kamu harus konsisten. Kamu maunya dilihat sebagai apa? Sebagai partner atau sebagai teman. Jangan sampai di hari ini kamu bikin konten yang bahasanya formal kayak ke klien, tapi minggu depan kamu bahasanya nyantai kayak sama teman. Audiens kamu bakal bingung. Kamu ini sebenarnya mau dianggap sebagai apa? Kita masuk ke step nomor 7, yaitu konsistensi upload. Di step ini sangat krusial karena ini bisa menentukan algoritma kamu. Jadi tersebar atau tidaknya konten kamu di media sosial kamu. Lebih baik kamu upload 3 kali seminggu
daripada 5 hari berturut-turut tapi minggu depannya kosong. Di step ke-8, bikin produksi yang simple tapi rapi. Ini bakal mendukung step ke-7 karena bisa aja jadwal kamu berantakan kalau nggak rapi. Saran dari aku, kamu bikin ide konten yang rapi sesuai sama gaya penulisan kamu dengan konten pilar kamu. Habis itu kamu langsung konten 3-4 video, habis itu masukin ke jadwal upload. Jadi produksinya bisa langsung diedit barengan, nggak setiap hari satu. Itu bakal bikin kamu capek loh. Masuk ke step 9, bikin jembatan konversi. Nah, step 9 ini menghindari kamu dari kesalah kaprahan yang beredar nih. Yang kayak aku bilang di video awal tadi, sosial media ini bukan tempat untuk menutup transaksi. Tapi kamu ajak audiens kamu ke tempat lain, kayak marketplace atau toko langsung, atau bisa ke WhatsApp untuk order produk kamu. Step ke-10 adalah ukur dan perbaiki. Jadi di sini kamu bebas untuk mengevaluasi apa aja yang kurang dari yang kamu lakukan atau apa yang bisa diimprove nih. Kamu bisa cari konten apa yang paling disukai sama audiens dari like, komen, atau share-nya. Dan kalau ada sesuatu yang kurang di postingan kamu, bisa kamu perbaiki jadi lebih baik lagi. Intinya, aku ngajak kita belajar bareng dari data, bukan dari perasaan. Nah, itu dia 10 step by step dari aku. Dan faktanya, banyak loh brand-brand besar yang udah pakai step by step ini. Kayak contohnya Nike. Nike jarang banget bikin postingan yang jualan tentang produk dia. Tapi Nike ini lebih sering ngangkat cerita-cerita atlet atau lifestyle. Jadi orang tuh udah percaya karena sepatunya dipakai atlet. Sephora ini kebanyakan nge-share edukasi tentang bahan-bahan yang mereka pakai, manfaat dan before afternya. Tapi konversinya terjadi di website dan offline store mereka. Sosmed itu magnet, bukan tempat closing. Kasirnya bisa aja di website, toko offline, atau admin di WhatsApp. Dan jangan dicampur-campur. Intinya, konten yang berkualitas itu bukan konten yang paling ribet, tapi konten yang paling tepat sasaran. Coba dibedain mana target bisnisnya dan mana target sosial medianya. Mungkin itu adalah langkah awal yang bisa memajukan bisnis kita. Dan aku percaya banget kalau UMKM juga bisa kelihatan keren dan bisa dipercaya kalau sosial medianya dikelola dengan bijak. Jadi makasih udah nonton sampai habis. Kita ketemu di materi selanjutnya.